Iya, 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 ya Gulitas. Gulitas, guru berkualitas. Assalamualaikum sahabat Gulitas, saya Merliani dari TK Insan Teladan Kecamatan Tajur Halang telah merangkum testimoni dari teman-teman KB maupun TK di Kabupaten Bogor yang lolos pada seleksi program sekolah penggerak tahap 2. Mari kita saksikan bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Ernawati Ahyat, SOS MPD. Saya berasal dari TK Zahra Ciawi Bogor. Saya telah mengabdi di dunia pendidikan selama 17 tahun. Dan dalam kurun waktu tersebut, saya merasa setiap harinya banyak sekali hal yang harus saya tingkatkan dan saya rubah di sekolah saya. Alhamdulillah pada tanggal 4 Oktober, saya mendapatkan informasi dari Ketua IGTKI Cabang 2 bahwa ada proses penyeleksian dan perekrutan Kepala Sekolah Penggerak. Dari situ saya mengikuti proses pemberkasan. Proses pemberkasannya ini ada dua, yaitu yang pertama saya harus mengunggah CV dan juga sertifikat pelatihan yang pernah saya ikuti. Yang kedua adalah saya harus mengunggah tulisan esai. Di sini saya sempat bingung bagaimana saya harus menuliskan esai yang baik dan benar. Alhamdulillah pada tanggal 7 Oktober ada webinar tentang sosialisasi pembuatan esai untuk program sekolah penggerak oleh LPMP Jawa Barat. Nah, dari situ saya mencoba menuliskan esai sesuai dengan keadaan di sekolah saya. Dan alhamdulillah pada tanggal 2 November saya lolos menjadi calon kepala sekolah penggerak. Saya sebagai salah satu dari 13.019 calon kepala sekolah penggerak seluruh Indonesia. Dan setelah melewati tahap 1 ini, ada tahap 2 yang harus saya lalui. Di tahap 2 ini, saya harus mengikuti proses simulasi mengajar dan juga wawancara. Dan dalam proses simulasi mengajar, saya diberikan waktu 10 menit untuk mengajar di depan tim penilai. Nah, setelah itu dilakukan proses wawancara selama 5-6 menit tentang RPPH dan juga tentang cara mengajar yang telah kita lakukan tadi. Setelah itu, kita diwawancara selama 60 menit. Wawancaranya itu tentang sekolah kita dan juga tentang esai yang kita buat. Setelah menunggu beberapa lama, pada tanggal 20 Januari ada pengumuman tentang siapa saja yang lolos tahap 2 program sekolah penggerak. Alhamdulillah saya lulus menjadi kepala sekolah penggerak dan saya adalah bagian dari 6.779 kepala sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya bisa melewati ini. Pesan saya untuk kepala-kepala sekolah yang lain, tetap semangat, tetap mengikuti program kepala sekolah penggerak, dan juga pesan saya agar kita selalu memajukan pendidikan Indonesia sehingga tercipta profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri dan berbagi pengalaman dalam mengikuti program sekolah penggerak di tahap 2. Saya Uti Kurniasi dari TK Kartika 926, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Awal mulanya saya mengetahui adanya program sekolah penggerak ini yaitu mendapatkan sosialisasi dan sekaligus motivasi dari rekan saya yang sudah lebih dulu lolos pada PSP tahap 1. Walau tidak ada rasa percaya diri, saya tetap semangat mengikuti aturan dan mekanisme yang ada pada program sekolah penggerak tersebut. Di saat seleksi pertama, yaitu
banyak sekali esai yang harus diikuti, dan berdasarkan pengalaman saya di sekolah Kartika 926. Setelah dinyatakan lolos pada seleksi pertama, alhamdulillah masuk pada seleksi kedua, yaitu tes wawancara. Alhamdulillah tes wawancara itu saya mendapatkan di jam malam, yaitu jam 19, yang saat itu kondisinya di rumah. Saya ikuti aturannya bahwa harus ada penerangan. Saat itu yang saya alami, karena mungkin bertepatan dengan waktu azan Isya, alhamdulillah saat itu tim penilai begitu sabar menunggu azan Isya selesai. Dan kendala selanjutnya yaitu lampu penerangan sempat padam, tapi alhamdulillah lagi-lagi tim penilai begitu sabar menunggu sampai lampu menyala. Kita melanjutkan pada tes wawancara, yaitu simulasi mengajar dan tes wawancara. Terima kasih. Demikian pengalaman saya. Semoga sedikit bisa memberikan motivasi, dan tentunya untuk tahap selanjutnya, ayo ikut PSP tahap selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari TK Granada Elfat, Kecamatan Lui Sadeng, Kabupaten Bogor. Sedikit saya akan menceritakan pengalaman saya tentang mengikuti seleksi program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Info ini saya dapat dari IGTKI Cabang 14 dan PKG Kecamatan Lui Sadeng. Kendala yang saya alami pada saat itu adalah saya belum punya akun SIM PKB, bahkan saya belum bisa membuat akun SIM PKB pada saat itu, sedangkan pendaftaran tinggal 2 hari lagi. Tapi alhamdulillah atas pertolongan Allah, saya bisa mengikuti seleksi tahap 1, di mana seleksi itu berupa esai yang harus kita jawab. Esai tersebut seputar tentang apa, bagaimana, dan hasil apa yang sudah kita lakukan sebagai kepala sekolah di lembaga kita masing-masing. Kendala berikutnya adalah ketidakmampuan saya untuk memahami esai-esai tersebut, karena jujur menurut saya bahasa dari soal-soal esai tersebut itu terlalu tinggi dan terlalu akademisi. Tapi alhamdulillah saya banyak berdiskusi dengan suami saya, yaitu Bapak Acep Nugraha. Beliau sekaligus ketua Yayasan Granada Elfat, untuk memahami soal esai yang harus saya kerjakan. Karena saya sadar betul kalau saya mau mengisi soal-soal esai tersebut dengan baik, maka saya harus memahaminya terlebih dahulu. Singkat cerita, saat saya mengerjakan esai tersebut, tak terasa saya menangis, saya meneteskan air mata karena flashback ke belakang, teringat beberapa tahun yang lalu saya menjual rumah pribadi, aset-aset pribadi untuk mewujudkan cita-cita mulia kami mendirikan yayasan dan TK Granada Elfat ini. Tapi saya sadar betul saya menangis itu bukan karena bersedih, bukan karena menyesal, tetapi saya bahagia, bersyukur sudah berada di titik itu dan mampu melakukan hal itu untuk mewujudkan cita mulia kami yang insya Allah ini akan menjadi amal jariah kami dan bermanfaat buat orang banyak. Selanjutnya alhamdulillah juga saya lolos sebagai di seleksi tahap 2 dan diterima menjadi sekolah penggerak, program sekolah penggerak angkatan kedua. Nah, di sini saya mau menyemangati teman-teman semuanya, teman-teman TK PAUD semuanya di Indonesia, terutama di Kecamatan Lui Sadeng. Yuk bersemangat kita mengikuti program sekolah penggerak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eni Yulianti dari TK Islam Mutiara Cilebut, Kecamatan Sukaraja. Dan di sini saya akan berbagi tentang alhamdulillah saya lulus di PSP angkatan kedua. Nah, diawali dengan yang pertama,
saya mengikuti sosialisasi program sekolah penggerak. Setelah mengikuti sosialisasi dengan memohon kepada Allah agar diberi kelancaran, alhamdulillah saya mendaftar sebagai peserta, dan alhamdulillah pada seleksi tahap 1 saya lolos, di mana seleksi tahap 1 itu saya harus mengisi esai yang menurut saya itu sangat sulit bagi saya, karena di situ saya harus mengembangkan kata, di mana satu soal itu banyak sekali jawabannya ya. Jadi soalnya beranak waktu itu, jadi harus sesuai dengan ketentuan beberapa katanya, dan menurut saya itu tidak mudah, tapi alhamdulillah saya dapat melewatinya. Selanjutnya saya lolos di tahap 1 dan mengikuti seleksi tahap 2, yaitu simulasi dan wawancara. Nah, pada saat simulasi mengajar, jadwal saya malam hari, ketentuannya simulasi mengajar harus 10 menit. Nah, saya sebelumnya supaya waktunya tepat, saya berlatih 10 menit itu untuk pembukaan, inti, dan penutupnya. Karena alhamdulillah saya juga tepat waktu latihan, jadi pada hari pelaksanaannya juga alhamdulillah pas 10 menit bisa pembuka, inti, dan penutup. Kemudian lancar, dilanjutkan dengan wawancara kurang lebih 1 jam. Nah, dalam wawancara itu juga alhamdulillah tim pengujinya sabar. Pertanyaannya panjang memang dan tidak mudah saya pahami. Saya dengarkan dulu, bahkan saya meminta untuk mengulang lagi, dan saya pahami sekali, dan alhamdulillah saya bisa menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Agustiani dari KB Yanpi Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukamakmur. Kali ini saya akan berbagi pengalaman terkait bagaimana akhirnya saya dapat menjadi bagian dari program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Pertama kali saya mendapatkan informasi terkait program Sekolah Penggerak ini yaitu melalui media sosial Instagram. Namun saat itu di program Sekolah Penggerak Angkatan 1 saya tidak dapat mendaftar karena sekolah kami belum tersinkronisasi dengan Dapodik. Akhirnya di program Sekolah Penggerak Angkatan 2 saya mencoba mendaftar karena waktu itu Dapodik sudah dibenarkan dan sudah tersinkronisasi atas nama sekolah kami. Akhirnya saya mencoba mendaftar, namun terdapat kendala di mana saya tidak terdeteksi sebagai kepala sekolah. Jadi saat itu Dapodiknya masih bermasalah sehingga saya tidak dapat mendaftar sebagai kepala sekolah. Itu hamin seminggu sebelum penutupan Sekolah Penggerak Angkatan 2. Saya terus buka setiap hari namun tetap tidak bisa. Namun di hamin 1 sebelum penutupan saya coba buka lagi dengan suami. Itu alhamdulillah nama saya sudah muncul dan bisa mendaftar sebagai kepala sekolah di program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Saya mengikuti seleksinya, alhamdulillah berjalan lancar walaupun dengan kondisi sinyal di Sukamakmur ini yang masih kurang stabil. Saya mengikuti seleksinya dan di bulan November alhamdulillah itu kami lolos di seleksi 1 sehingga saya maju ke seleksi selanjutnya yaitu di kegiatan praktik mengajar dan juga wawancara. Pada seleksi praktik mengajar dan juga wawancara kami menghadapi kendala. Saya menghadapi kendala yaitu laptop tidak ada, kemudian sinyal juga yang memang kurang stabil. Namun alhamdulillah laptop akhirnya di Hamin 1 itu kami mendapatkan bantuan ya dari guru yang lain bahwa laptopnya bisa digunakan. Alhamdulillah akhirnya saya menggunakan laptop guru tersebut dan saya melakukan wawancara di rumah saudara saya yang keadaan sinyalnya lebih kuat waktu itu. Nah saat itu dia menit ke 10 sebelum kegiatan tiba-tiba laptopnya mati. Nah itu kendala kami juga dan akhirnya saya antisipasi dengan handphone ya. Namun di 5 menit sebelum kegiatan laptop kembali menyala. Alhamdulillah ya, ada saja kendala-kendala di menit-menit terakhir ya, seperti yang tadi seleksi 1 di Hamin 1. Sekarang di yang seleksi kedua itu di 10 menit kegiatan tiba-tiba laptopnya mati. Namun alhamdulillah Allah selalu memberikan pertolongan sehingga kegiatannya dapat berjalan dengan lancar. Praktek mengajar dan juga wawancara berjalan dengan lancar dengan juri-juri yang sangat baik dan sangat ramah.
Pengumuman seleksi tahap 2 itu cukup lama karena harus ada verifikasi dari dinas. Nah, di bulan Januari itu sudah keluar SK-nya dan alhamdulillah sekali kami dari KBNP muncul sebagai bagian dari Sekolah Penggerak Angkatan 2. Menjadi bagian dari Sekolah Penggerak Angkatan 2 merupakan amanah di mana kami diberi kesempatan untuk berbenah diri, memberikan yang maksimal, memberikan yang terbaik kepada peserta didik, melayani kebutuhan peserta didik untuk menjadi lebih baik. Di program Sekolah Penggerak ini, konsep yang diusung adalah Merdeka Belajar. Sehingga kami berharap kami dapat menciptakan pondasi yang kuat bagi anak usia dini. Mereka dapat menjadi para pembelajar sejati, para pembelajar sepanjang hayat. Mari bergerak bersama memajukan pendidikan Indonesia melalui program Sekolah Penggerak. Semangat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sahabat Gulitas? Menarik bukan? Pengalaman Bunda Ernawati Arcat dari TK Zahra, Kecamatan Ciawi, Bunda Utih Kurniasi dari TK Kartika 926, Kecamatan Sukaraja, Bunda Fatmawati dari TK Granada Elfat, Kecamatan Lewi Sadeng, Bunda Eni Yuliati dari TK Islam Mutiara Cilebut, Sukaraja, dan Bunda Rini Aguwatiani dari KB Yanti, Kecamatan Sukamakmur. Mereka telah melewati serangkaian seleksi dan lolos sebagai Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 2. Semoga sharing ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk bisa ikut andil dalam program Sekolah Penggerak gelombang selanjutnya. Intinya, yang penting berusaha, berani mencoba, maka akan ada jalan untuk mencapainya. Apakah sahabat Gulitas masih penasaran dengan mereka? Kita akan mengulik praktik baik yang telah mereka aplikasikan di sekolah dan program-program apa yang telah mereka rencanakan untuk mensukseskan program Sekolah Penggerak ini, serta bagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang telah di-launching Kemendikbud dapat diaplikasikan di lembaga mereka dengan baik, sehingga bisa menyebarkan virus kebaikan dalam pembelajaran dengan paradigma baru. Tunggu kegiatan Gulitas selanjutnya ya, untuk menyapa mereka di podcast Sahabat Gulitas. Ditunggu!